Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan, ternyata surveinya ya Anies Baswedan mulai unggul begitu kan. Ini LSI ya, survei dari LSI DNJA, Anies Baswedan unggul di pemilih Partai Islam begitu. Mayoritas kira-kira seperti itu begitu kan. Karena apa? Karena para ulama, para kiai, para habaib di situ begitu kan ya, para santri di situ mendukung Anies Baswedan. Apalagi di Jawa Timur. Itu sudah kemenangan mutlak bagi Anies Baswedan begitu. Yang namanya politik itu kan dinamis begitu kan. Bahwa wah udahlah kalau di Jawa Timur itu Pak Prabowo dengan Pak Ganjar nyerah aja begitu kan. Karena kemenangan di Jawa Timur sudah mutlak. Para kiai, para ulama sudah bersatu untuk memenangkan Anies Baswedan begitu kan. Apalagi di Jawa Tengah begitu kan ya. Yang jelas-jelas di situ begitu lumbungnya ya para kiai, para ulama begitu kan, bergandengan tangan bersama-sama di situ begitu. Saya kira inilah yang menjadi kekuatan Anies Baswedan dalam lembaga survei begitu kan. Di lembaga survei ini muncul begitu kan. Ini kekuatan yang sangat luar biasa. Mengapa ya Anies Baswedan mulai muncul, mulai unggul di situ begitu ya? Karena pada akhirnya masyarakat sudah paham bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Anies Caimin di situ begitu kan, ya benar-benar ya solutif, benar-benar ya diinginkan oleh masyarakat di situ begitu. Walaupun banyak sekali pro dan kontra, biarlah begitu kan, karena masyarakat Indonesia kan seperti itu begitu kan. Tapi yang jelas dari perdebatan-perdebatan sekarang ini terkait lembaga survei begitu kan, sebagai tolak ukur saja bahwa para ulama, para kiai mendukung Anies Baswedan di situ begitu ya. Ini lain lembaga survei lain pula hasilnya. Head to head Anies unggul. Survei LS ini sebelum deklarasi Amin ya. Saat head to head antara Anies dengan Ganjar, hasil akhirnya elektabilitas Anies unggul dengan 50,3% dan Ganjar sebesar 34,%. Artinya selama ini kalau kita berpatokan pada lembaga survei, Anies Baswedan ini sangat diminati begitu kan dari kalangan para ulama dan kiai di situ begitu. Tapi yang jelas bukan itu yang perlu kita waspadai begitu kan ya. Percuma di lembaga tinggi begitu kan, lembaga survei tinggi, tapi di masyarakat tidak dihendaki begitu kan. Maka mari kita bersosialisasi bersama-sama, jangan berpatokan pada lembaga survei. Kita harus gandengan tangan bersama-sama bagaimana sebuah realitas dan perkembangan di masyarakat itu benar-benar mendukung Anies Caimin begitu kan ya. Ya ini sangat penting begitu. Bahkan di salah satu, Masya Allah Anies unggul ya. Elektabilitas Prabowo Subianto kurang jelas metodenya. Kunjungan ke lapangan adalah indikatornya ya. Beladus ini di partai ya isi loh ya, ngerti kagak ya, di situ ada PKS wajar lah ya. Karena dia suka gunakan politik identitas katanya begitu. Sudah nyerang begitu komentar-komentar Pak Ganjar di situ begitu ya. Jika semua lembaga hasil survei sama ya, maka baru bisa dipercaya untuk patokan. Tapi survei sekarang kan abal-abal, betul begitu kan. Jadi jangan berpatokan pada lembaga survei. Baik Anies Baswedan itu naik kayak apa kayak begitu kan di urutan ketiga kayak. Karena yang terpenting adalah bahwa di masyarakat ya, bagaimana masyarakat itu bisa bergandengan tangan bersama-sama menuju Indonesia sejahtera, menuju Indonesia perubahan yang sangat luar biasa. Tentu Anies Baswedan begitu kan ya dengan Caimin. Mari bergandengan tangan itu begitu. Jangan puas dirilah terhadap lembaga survei begitu kan ya. Karena lembaga survei itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan kita begitu ya. Bahkan saat ini PS ditekan untuk isu penampakan Wamin ya, bertujuan menciptakan pilpres ya, dan itu kan hoax begitu ya. Pak Anies semakin keren, semakin mantap, insya Allah begitu ya. Sisa 16% ya, kamu bung begitu katanya begitu ya. Kita lihat saja bagaimana begitu kan ya di Jawa Timur. Saya sudah menanyakan secara telepon begitu kepada teman-teman, kepada masyarakat di situ begitu. Bagaimana Anies Caimin begitu kan. Ternyata para ulama, para kiai, para santri, para ya kiai-kiai di desa begitu, di kampung mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Anies Caimin begitu. Wajar kalau lembaga-lembaga survei itu yang kemudian sekarang Anies Baswedan degradasinya sangat elektabilitasnya itu naik luar biasa begitu. Ini menjadi catatan penting dan patokan bahwa Anies Baswedan diminati di situ begitu kan. Jadi inilah pada hakikatnya ya, sewaktu-waktu nanti muncul lagi elektabilitas Anies Baswedan semakin naik di situ begitu ya. Jadi bahwa dalam perkembangan politik itu kan dinamis begitu. Wajar kalau Pak Ganjar di urutan pertama terlebih dahulu begitu kan ya. Tapi ujung-ujungnya di masyarakat itu aja kan juga tidak efektif begitu kan ya. Bahkan ini survei dari LSI DNJA begitu kan ya mengatakan bahwa
Anies Baswedan unggul di pemilih Partai Islam begitu ya. Kalau Partai Islam itu bersatu, insya Allah ada kemenangan luar biasa. P3 dianggap sebagai lumbung kosong begitu kan, ya karena konstituennya banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu, itu sangat luar biasa bagi Anies Baswedan begitu. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Deneja mengumumkan hasil survei terbarunya mengenai profesi bakal calon capres dari pemilih Ormas begitu kan ya dari Partai Islam. Dalam survei untuk pemilihan Partai Islam, elektabilitas Anies Baswedan mengungguli Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo begitu. Bahkan seperti diketahui dalam survei pada Agustus 2023, Partai Islam meraup suara 18,2% dari persentase itu. Bahkan Anies unggul sebanyak 3,1%, sedangkan Prabowo meraih posisi kedua ya dengan 28,3% dan Ganjar Pranowo berada di urutan ketiga dengan 28,6%. Artinya apa? Artinya melihat realitas dan perkembangannya ternyata Pak Ganjar dalam pemilih Islam kalah jauh begitu kan ya. Tidak diminati kira-kira seperti itu begitu. Pak Prabowo saja masih diminati, mungkin masih kental dengan 212 begitu kan ya. Atau apa begitu kan. Kalau Pak Ganjar tidak ada begitu. Maka kemungkinan besar Pak Ganjar wakilnya itu adalah tokoh kiai begitu kan. Saya yakin dan saya yakin itu begitu kan untuk meraup suara di kalangan Islam begitu ya. Artinya selama ini melihat ini kan para kiai, para ulama, para santri pintu-pintunya sudah terbuka kepada Anies Caimin, bukan kepada Pak Ganjar begitu kan, apalagi kepada Pak Prabowo begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya Anies Baswedan sebagai orang yang nasionalis begitu, Caimin sebagai religius begitu kan ya. Karena dia di kalangan pesantren di situ begitu kan ya. Ini kan sangat mungkin mudah diterima di kalangan masyarakat begitu. Apalagi saya kira ini masih menjadi perdebatan sangat luar biasa. Tetapi patokan kepada kami bukan lembaga survei, tapi masyarakat yang ada begitu. Apalagi di Jawa Timur, saya sudah keliling kemana-mana begitu kan, yang melihat realitas. Saya tanya, apakah di sini melihat potensi bagaimana Anies Caimin? Dia semangat begitu kan, ya. Bahkan saya di beberapa hari ya melihat bahwa potensi di Madura begitu kan ya. Itu sangat banyak Anies Baswedan. Saya menginginkan Anies Baswedan begitu. Maka jalan satu-satunya kalau semuanya sudah sepakat tentang untuk memilih Anies Baswedan, tapi hati-hati di KPU, Bawaslu begitu di situ. Makanya bergandengan tangan di situ begitu kan ya. Bahkan ya dalam hal ini diungkapkan, namun Ardian mengatakan adanya kelemahan di Partai Islam yang bisa mempengaruhi elektabilitas Anies. Tapi saat ini posisi Partai Islam berada dalam posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan dapat 4 partai yang masuk dalam golongan Partai Islam PKB, PKS, PAN, dan P3 termasuk di dalamnya. 4 partai ini juga ya berhasil lolos ke DPR di pemilu di 2024. Bahkan ya selain itu dalam survei kali ini LSI Deneja juga melakukan simulasi head to head ya antara 3 pasangan calon ya, Anies, Prabowo, dan Ganjar. Simulasi itu dibagi menjadi 3 yaitu Prabowo versus Ganjar, Prabowo versus Anies, dan Ganjar versus Anies. Ternyata hasilnya head to head pertama yaitu Prabowo versus Ganjar, kemenangan didapat Prabowo dengan perbedaan sebesar 11,7% ya. Kalau head to headnya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, yang menang Prabowo begitu ya. Bahkan head to headnya dengan versus Ganjar, Prabowo Ganjar begitu mendapatkan keunggulan ya telak ya Prabowo atas Ganjar. Prabowo meraih elektabilitas 53 dan Pak Ganjar 41. Lainnya dengan Prabowo dihadapkan dengan Anies Baswedan. Anies unggul 6,5% di atas Prabowo. Anies meraih elektabilitas sebesar 43,%, sedangkan Pak Prabowo 36% kata Ardian. Ini head to headnya begitu kan ya. Artinya apa? Artinya adalah kemenangan untuk Anies Baswedan begitu ya. Ketika head to head Anies Caimin dengan Prabowo begitu ya. Bahkan ya dalam hal ini begitu ya head to head dengan Anies dengan Ganjar, hasilnya elektabilitasnya Anies tetap unggul di situ begitu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kemenangan Anies Baswedan baik head to head dengan Prabowo atau Pak Ganjar, dia tetap menang begitu kan. Yang paling ditakuti itu adalah mungkin ya head to headnya dengan Prabowo, dia kan posisinya kuat begitu saat ini dibandingkan dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar kan sudah jelas di depan mata kalah begitu kan ya, dengan perpatokan terhadap lembaga survei ini begitu. Maka inilah yang menjadi pegangan atau patokan bahwa jangan lagi-lagi masyarakat apalagi pendukung-pendukung Anies Baswedan berpatokan pada lembaga survei, walaupun head to headnya adalah menang di situ begitu ya, baik dari Anies Baswedan versus Prabowo atau Anies Baswedan versus Pak Ganjar di situ menang begitu kan ya. Apalagi ini kan
realitasnya dan perkembangannya adalah bagaimana masyarakat dulu begitu di situ begitu. Baru setelah masyarakat apa yang diinginkan begitu kan ya. Bagaimana sosialisasi bergandengan tangan. Jangan percaya di lembaga survei terlebih dahulu walaupun Anies Baswedan di urutan pertama begitu kan ya. Jangan puas dulu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang terus channel Ho dari podcast Rayan ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari podcast Rakyat ini.